Kebanyakan modusnya orang itu puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar. Kan rugi kita. Kehidupan kita itu kontrol yang paling pertama adalah Allah. Kita itu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita raih, apa yang kita dapat, yang paling berkuasa adalah Allah. Kemudian yang kedua itu diri kita sendiri, Pak. Kita itu dalam hal menentukan tentang kehidupan kita, manusia itu diberi juara 2 setelah Allah menentukan. Jangan mau menjadi juara 3, juara 4, juara 5 dan sebagainya. Itu adalah loser. Kalau kita winner, kita yang ada di atas kita itu adalah Allah dan baru kita. Sesungguhnya Allah itu akan mengubah nasib hambanya kalau kita mau mengubah. Dan Allah pun tidak akan mengubah nasib hambanya kalau dia tidak mengubah. Jadi dalam kehidupan kita itu ada konsep yang terjadi adalah see, do, get. Bagaimana cara kita melihat, how we see akan menentukan how we do. Jadi bagaimana cara kita melihat sesuatu akan menentukan bagaimana cara kita berbuat. Dan cara kita berbuat akan menentukan apa yang kita dapatkan dan bagaimana kita mendapatkannya. Saya yakin apa yang jenengan temui, apalagi yang interaksi sosial, tidak semua yang namanya orang yang jenengan layani itu mesti menyenangkan. Ada di customer service itu tanya-tanya yang tidak relevan. Tidak, anak-anak sekarang mengatakan tidak relate. Pernah ya Mbak customer service, ada orang yang tanya tidak begitu penting, itu ada enggak Mbak? Kita itu bisa merubah apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang paling sederhana adalah cara pandang kita, how we see. Bagaimana kita melihat. Kalau bagaimana yang kita dapat agak susah Pak, tapi bagaimana yang kita berbuat juga perlu effort yang lebih. Tapi sebenarnya yang paling mudah, walaupun juga tidak selalu mudah, adalah merubah bagaimana cara kita melihat. Sebenarnya Allah sudah memberikan isyaratnya Pak. Dalam surat An-Nasr ayat 3 Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada Allah memberikan panduan bagaimana cara kita mensikapi apa yang terjadi. Dalam setiap kehidupan ini adalah walaupun itu unwanted condition, tapi kalau kita mensikapi dengan baik akan menjadi baik pula. Bahkan keadaan yang sangat unwanted, kita tidak mengharapkan sama sekali, tapi kalau kita sikapi dengan cara yang baik akan menjadi baik. Dan saya yakin kita itu manusia biasa Pak. Kalau Nabi Ibrahim kan ulul azmi. Ulul azmi itu mesti dapat cobaan yang luar biasa. Nabi Musa ketika di depannya Laut Merah, belakangnya pasukannya Fir'aun, tidak ada pilihan. Tapi dia tetap ada pilihan. Kalau orang mengatakan nggak ada lagi pilihan, tetap ada pilihan. Dalam kondisi apapun tetap kita punya pilihan yang terbaik, berprasangka yang baik pada Allah. Itu prasangka itu harus dijaga walaupun dalam kondisi yang sangat semuanya tidak mendukung. Kalau analisis SWOT itu semuanya negatif. Kita analisis SWOT itu ada tuh kadang-kadang situasi itu semuanya tidak mendukung. Tapi kita tetap saat seperti itu menjaga prasangka yang baik pada Allah. Allah pasti menolong. Sampai muncul kata-kata hasbunallah. Seperti Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. Gak ada pilihan sama sekali Pak. Secara logika tidak ada. Udahlah pasrah lah, matilah sampai ini mesti mati ini selamanya di perut ikan. Tapi Nabi Yunus kemudian dia berprasangka yang baik pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan yang bisa saya harapkan. Kemudian subhanaka, maha suci engkau Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Aku memang pernah berbuat salah, makanya saya mendapatkan masalah. Makanya dia kemudian diselamatkan oleh Allah, bisa keluar dari perut ikan. Makanya tadi yang pertama bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Kalau nanti di rumah dihafalkan nih Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama, bagaimana kita cara memandang yang baik. Cara memandang kita itu banyak dipengaruhi oleh kebutuhan kita Pak.
kebutuhan mendesak, kebutuhan yang sangat besar, kebutuhan yang sangat kadang-kadang kita merasa nggak mampu, itu kadang-kadang akan mempengaruhi cara pandang kita. Misalnya sampai orang menghalalkan segala cara. Inilah pentingnya besok Ramadan ini. Sebenarnya kita diajarkan untuk menunda keinginan, Pak. Jadi ibadah puasa itu yang paling esensi bagi kualitas kita dalam menjadi orang yang bertakwa adalah kita diajari untuk menunda keinginan. Salah satu kedewasaan seseorang secara psikologis yang bisa diukur adalah bagaimana dia bisa menunda atau memanage keinginan. Jangan sampai kita itu tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, Pak. Kalau kebutuhan itu objektif, bagaimana cara kita memandang dengan baik walaupun secara objektif objek itu nggak menarik, Pak. Itulah kalau seorang fotografer bisa, karena kita itu oleh Allah diajari untuk bisa memanage tadi. Tadi kita puasa menunda keinginan. Ketika keinginan tidak terkendali itu yang akan membuat orang gelap mata. Itu jangan sampai, Pak, mata kita itu salah melihat. Salah satunya dengan cara kita mengendalikan keinginan. Mengendalikan keinginan salah satunya adalah dengan menunda. Tidak setiap kita itu pengen langsung harus terpenuhi. Anak-anak kita perlu dididik, Pak, sekali waktu dia itu belajar juga untuk menunda keinginan. Misalnya bapak-bapak kalau dimintai apapun saya yakin bisa membelikan. Teman di BPD itu kalau anak minta apa saya yakin bisa. Tapi sekali waktu perlu diajarkan untuk menunda keinginan. Pak, saya minta dibelikan inilah mobil-mobilan. Seperti kalau kemarin kalau sudah gede normal harganya tadi ya yang 1M lebih ya Pak Andre. Jadi kalau misalnya jenengan toh punya keinginan untuk beli mobil seperti itu, diundangnya mesti kita tanya, ini manfaat atau enggak. Ketika kita beli sesuatu, kita harus peka dengan apa yang ada dalam hati kita. Ini keinginan atau kebutuhan toh? Kalau kebutuhan itu objektif. Kalau kebutuhan Allah pasti mencukupkan. Tapi kalau keinginan, seberapapun dunia ini kita nggak akan pernah cukup, Pak. Mahatma Gandhi pernah mengatakan dunia ini dengan segala potensinya cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya semua kebutuhan. Tapi dunia dengan segala potensinya, sumber dayanya tidak bisa memenuhi keinginan satu orang saja. Tidak bisa memenuhi, Pak, dunia ini. Jadi kalau keinginan kita itu memang uncontrolled, tapi kalau kebutuhan itu terukur dan kita bisa tahu banget sebenarnya yang kita butuhkan berapa. Sudah cinta dan tidak terkendali, dia apapun akan dilakukan, bahkan tidak mempedulikan yang namanya halal dan haram. Lah puasa ini kita diajarkan bagaimana kita mengendalikan keinginan. Secara psikologis, Pak, keinginan itu akan selalu diikuti dengan kecemasan. Tapi kalau kebutuhan, kecemasan iya, tapi terkontrol, terukur. Tapi kalau keinginan yang tidak terkontrol akan memunculkan kecemasan yang tidak terkontrol pula. Pertama, mari kita syukuri bulan Ramadan itu adalah cara Allah mendidik kita untuk menunda keinginan. Di samping itu ketika kita bisa menunda keinginan, kita akan bisa mengontrol kecemasan itu. Dengan puasa, mata kita akan dijernihkan oleh Allah. Ketika orang berpuasa, matanya akan diberi petunjuk oleh Allah melihat sesuatu dengan benar, hatinya akan bisa merasakan sesuatu dengan benar, mulutnya pun akan diajarkan untuk berkata dengan benar. Itu yang pertama. Jadi ada orang yang berpuasa itu nggak dapat apa-apa, hanya lapar, dahaga. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, ruba so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju. Banyak, mayoritas, kalau dalam bahasa statistik namanya modus. Modus itu bukan modal dusta. Sekarang kan modus jelek ya. Tapi kalau dalam bahasa statistik, ada yang urusan statistik nggak di sini? Modus itu kan sesuatu yang sering muncul ya. Jadi ada yang sering muncul. Kebanyakan modusnya orang itu puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar. Kan rugi kita. Jadi kita harus puasa dapat sesuatu. Tadi Pak, kita bisa mengendalikan keinginan dan kita akan bisa melihat kehidupan bahkan nanti pasca Ramadan, melihat kehidupan lebih jernih, lebih objektif, lebih indah. Jadi bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan seperti itu.
Dengan cara apa? Mengendalikan mulut bukan hanya masalah makan, tapi mengendalikan mulut dari masalah bicara. Orang yang beriman itu pilihannya hanya ada dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira au liyasmut. Bagi orang yang beriman pilihannya hanya ada dua. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Dan diam ketika dia mengendalikan ucapan yang tidak baik adalah silent is gold. Diam adalah emas. Kalau kita bisa melihat sesuatu dengan baik, kalau dalam bahasa agama kita namanya husnudon, maka dia akan bisa juga berbuat yang baik dan akan mendapatkan yang baik. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh di jalan Allah, maka dia akan diberi petunjuk. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini yang perlu kita sikapi. Mari gunakan ibadah puasa ini sebagai media pelatihan, dan nanti pada endingnya kita akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk orang yang beriman, yang bertakwa, surganya ada di dunia, ada di alam kubur, dan di akhirat. Di dunia kita akan bisa menikmati. Setiap kita berbuat baik, Allah akan mengembalikan kebaikan itu. Di alam kubur kita akan menikmati dan dilipat gandakan. Apalagi di akhirat akan dilipat-lipatkan jauh lebih banyak.